Mungkin tentang fenomena UFO dan fenomena alusan yang kita kenal, saya melihatnya gini, sebenarnya orang suara ayam aja kedengaran berbeda di mana-mana. Jadi pasti sudah punya distorsinya masing-masing menjelaskan hal yang mungkin sama. Nah, itu tetap personal discretion, tetap monggo silahkan dari riset Anda. Saya mungkin ingin nyauti Mas Nyalni yang cukup menarik. Maksud saya karena ada terusannya dari yang saya omongkan dan mencoba syafaat kemarin juga sempat omongkan. Ini sempat nonton film itu dan identifikasi ada bentuk gini. Tadi saya sempat ngomong kalau Anda melihat satu demi satu akan kelihatan sangat banyak dan susah mengidentifikasi. Tapi kalau melihat ke akarnya, nanti kita insya Allah bisa menerjemahkan iki orai, mengidentifikasi desain itu loh, mengidentifikasi di mana negara. Sebenarnya desain utamanya sepemahaman saya kesimpulan sekarang adalah begini. Mungkin saya agak panjang menjelaskan. Kalau anak kecil lahir, dia baru masih anak kecil, dia suka semuanya. Suka seneng sinau, seneng bermain, seneng belajar, terus semuanya kabeh dirayah lah. Kemudian kita agak gede sedikit, dia bisa lari-lari, dia paham konsep. Saya pengen nyambung ke layangan. Dia sangat senang ngelayangan, rebutan sama teman-temannya diuyak sampai berapa kilometer, adu layangan dan segala macam. Bagi dunia dia paling berharga adalah layangan. Ketika dia beranjak dewasa, dia sudah paham layangan itu agak begitu penting. Yang lebih penting dia paham pendidikan, dia paham pengetahuan, dan layangan ini duit segini untuk layangan 5 beres. Nah, Anda paham perkembangannya di sini ya? Perkembangannya di sini. Nah, yang mereka coba lakukan adalah menahan perkembangan kita. Jadi, mereka tidak ingin kita tumbuh menjadi dewasa. Yang mereka inginkan adalah kita tetap menjadi anak-anak. Jadi, kita akan sangat menghargai layangan. Contoh paling dasar, itu layangan juga macam-macam bentuknya. Yang paling dasar material. Semua hal yang bentuk materi. Kita sangat menghargai materi dan segala macam, itu dipertahankan di situ itu. Itu kan layangan itu hanya simbol, hanya perlambang saja. Nanti tinggal lebih tinggi lagi kalau dia sudah paham materi gampang, itu masalah materi. Nanti dia diberi layangan yang lain, misalnya perbedaan agama satu dengan agama yang lain, itu jadi masalah. Sehingga dia lupa untuk tumbuh dengan dirinya sendiri, lupa untuk menemukan Tuhan dengan jalannya sendiri. Engkau harus mulai canggih meneh. Dalam satu agama itu ada terjemahan macam-macam. Islam, Islam FPI, Islam liberal, Islam apa dan segala macam. Ribut pegangan di situ, lupa mencari dirinya sendiri, lupa menemukan dirinya sendiri. Itu tetap layangan tapi pada tingkat yang berbeda. Yang paling nyoto ya materi, dan nanti agak tinggi lagi konsep, agak tinggi lagi ini. Jadi itu semua dilakukan tidak masalah sebenarnya. Tapi kita melawannya sederhana. Kita jangan lupa untuk tumbuh. Masalahnya ini semua lahir kan dari pengetahuan, itu sudah didesain. Kita kemarin sudah menyimpulkan bahwa pengetahuan itu kemampuan kita untuk membedakan satu dengan yang lain. Ya, kemarin sudah ngomong itu ya. Pengetahuan itu ayam, sapi, kambing, itu kita bedakan satu demi satu. Itu namanya pengetahuan. Tapi untuk mencapai tumbuh kita harus paham kebijaksanaan. Supaya kita bisa menemukan kesamaan di situ. Kita bisa menemukan. Jadi kalau beda agama yang dilihatnya bisa lebih baik, misalnya si Asu nih, kita bisa lihat kesamaannya. Itu pada sholat 5 waktu, pada sholat, pada puasa Ramadan, pada apa sih? Nyembah Gusti Allah, pada seneng kanjeng Nabi. Nah yang dipegang adalah kebijaksanaan. Kita cekoki terus sama pengetahuan sehingga kita mempertahankan perbedaan terus. Tapi beda agama, kita bisa cari kesamaan lagi. Ini pada boleh itu apa? Pada Gusti Allah itu siapa orang? Jadi outputnya adalah kebersamaan yang memberi kesempatan diri untuk mencari Tuhan, untuk mengetahui memahami dirinya sendiri. Nah saya ingin mengelaborasi Mas Ian tentang itu tadi, makanan apa dan segala macam. Mereka jauh lebih paham kita daripada kita paham kita. Nah, yang mau didesain seperti itu.
kita jadi lupa sama kita. Kemarin kita ngomong soal cakra ya. Saya mau ngomong sudut pandang cakra. Anda coba perhatikan, itu desainnya tepat ke cakra semua. Paling bawah misalnya, di kemaluan. Anda tahu desain bawah sadar gimana tentang kartun anak kecil, warna-warna yang dipilih. Itu psikologi keluar semua, gimana itu memancing kedewasaan kita jauh lebih dini. Kelihatan, beberapa tahun yang lalu, anak kecil menstruasi umur berapa, semakin maju. Saya di SD menstruasi. Dia ke SMP atau SMA. Itu. Misalnya itu perut kuning, makanan dibuat sedemikian rupa, sehat nggak sehat itu mereka yang bilang. Dijadikan apa namanya pusat pembuatan makanan, mereka yang bikin. Kalau nggak mengandung itu nggak sehat, kalau mengandung ini sehat, itu mereka yang bikin. Itu kita nggak ada desainnya semua. Yang misalnya saya ngomong apa cakra hijau, itu masalah hati, cinta. Kalau kita ngomong cinta, kita sudah diberi petunjuk. Ketika kecil kita cinta sama semua hal, pokoknya pengen nyekolok lah, pengen mempelajari apa. Gede sedikit ketika kita sudah punya pengetahuan, sudah bisa membedakan, kita cinta laki sama perempuan, kita cinta lawan jenis. Itu review tentang cinta. Kalau masih belum belajar, ketika sudah suami istri, Anda cinta sama anaknya, itu jenis cinta yang lain, diperluas lagi. Itu kan preview agar kita benar-benar paham cinta itu sebenarnya seperti apa. Tapi di desain sekarang yang diagungkan cinta berhenti ketika remaja. Yang namanya cinta adalah laki-laki dan perempuan. Itu yang menjadi tema masal. Jadi ada yang menggeser, ada yang misdirection, ada yang apa namanya memang didesain dari awal. Tapi melihatnya sederhana. Itu kalau mau menunggangi, wes rapopo lah kalau neng ora lali kalau kita nyari Gusti Allah. Tidak ada yang lebih penting daripada kita mencari Tuhan. Terus kalau saya tidak dengar kamu, cari persamaannya. Di situ kebijaksanaan. Emang desainnya kita tidak diajari kebijaksanaan. Desainnya kita diajari pengetahuan. Seolah-olah itu adalah puncak dari peradaban. Padahal pengetahuan hasilnya adalah membedakan. Nah, mengidentifikasi ini kalau itu. Iki ono barang iki gawe aku lali karo aku mencari Gusti Allah kok. Memang bal-balan. Apa sebenarnya artis, film, itu semua kan hiburan yang sebenarnya tidak penting dalam pencarian kita. Nah, tapi itu dibikin dipus sedemikian rupa sehingga itu jadi tema utama dalam hidup kita. Itu cocok banget kalau itu desain. Kamu untuk orang yang lebih pintar, desainnya lebih canggih. Neng efeknya sama. Jadi kita tinggal melihatnya dari efeknya itu tadi. Terus kecekel kuncinya. Dia yang tidak ingin kita menjadi dewasa, tidak ingin kita lebih mencari Tuhan itu tadi. Terus kemudian saya ingin meloncat ke gimana menghancurkan demokrasi. Itu ilusi. Anda milih demokrasi atau milih komunis, podohnya desain. Anda punya pilihan A atau B, podohnya desain. Gak pengaruh itu apa namanya, mau sistem politiknya seperti apa, mau gimana, mau ekonominya seperti apa. Nah, kalau efeknya adalah gue lagi lali golek Gusti Allah, podohnya itu biasanya aja. Dia sudah menyiapkan begitu pinternya, seolah-olah kita dikasih pilihan, tapi ternyata dua-duanya efeknya sama. Yang diajari bukan tentang apa namanya penguasaan dunia, yang diajari bukan tentang itu, yang diajari apa sebenarnya konspirasi dunia akhirat. Kalau saya ngomong nggak cuma konspirasi dunia, apapun yang dijual efeknya adalah, akhir efeknya adalah menjauhkan kamu dari bacaan bayimu sendiri. Terus dari identifikasi ini gue pokokan tuh. Nah, gue mulai konsentrasi ke hal yang lain selain mencari dirimu sendiri dan mencari Tuhanmu. Gue mesti mlebu bahkan itu dan di mana-mana, di kanan kiri, kanan kiri, ngarep kiri, luar misal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum Canun, tadi ada pertanyaan kenapa bumi menjadi objek yang menarik bagi makhluk-makhluk angkasa. Ya. Sebenarnya ada planet-planet yang lain yang mungkin agak gersang atau apa. Bumi ini agak istimewa karena banyak air, banyak makhluk yang kecil-kecil, maksudnya fauna dan flora, binatang macam-macam. Hutannya penuh dengan variasi macam-macam.
itu dianggap semacam istimewa sekali, dan juga karena manusia lama sekali tertangkap dengan orang yang punya rencana yang jahat. Ini pantas manusia bisa merdeka. Indonesia dulu dikuasai dari Belanda kan, itu berapa tahun ya, 300-an tahun. Tapi akhirnya merdeka, kemerdekaan ya. Manusia seluruh bumi ini juga dikuasai dari orang yang jahat. Kita pantas minta kemerdekaan, ya. Dan itu untungnya ada yang mau membantu, karena mereka sudah lama punya federasi atau punya perserikatan di antara kemana-mana untuk membantu, karena mereka punya rasa baik budi untuk membantu orang lain. Itu saudara kita, sebetulnya saudara semua kami. Sudah dibuktikan di dalam DNA manusia ada campuran DNA dari makhluk yang lain, karena mereka sudah datang ke bumi ini ribuan bahkan ratusan ribu tahun yang lalu untuk campur, untuk membantu perkembangan manusia. Berarti itu sebetulnya saudara. Mungkin saya punya take on that. Menurut pendapat saya percaya bahwa manusia tidak menjalani perjalanan spiritual, tapi spirit yang menjalani perjalanan manusia. Jadi masalah kehidupan itu bukan tentang oksigen, bukan tentang karbon, bukan tentang apa, tapi kalau ruh harus hidup, dia menggunakan apa yang di sekitarnya untuk hidup, untuk mengalami gitu ya. Jadi kenapa bumi nek ono bal 5 sing lagi dienggo bal-balan kan siji yang diperhatikan sing dienggo bal-balan. Nah, kita pada posisi sekarang di mana kita sedang kita sedang pada posisi mendekati, analoginya seperti itulah. Kita sedang dalam pusat perhatian karena kita memang pada masa peralihan penting di sini. Makanya semua fokus ke sini. Kayak penalti kan loh, balik 5 siji arti tendang penalti. Makanya yang jadi pusat perhatian adalah yang mau ditendang penalti, karena kita memang pada posisi penting untuk ada perubahan di bumi ini. Menurut saya seperti itu. Oke, langsung disambung Kak Nun. Saya mau tambah sedikit lagi tentang komunikasi. Sebagian besar makhluk luar itu berevolusi lebih tinggi. Manusia sedang berevolusi juga. Kebetulan sebagai contoh, nilai IQ untuk testing intelijensi atau kecerdasan itu setiap 10 tahun naik sekitar 3 poin seluruh dunia, tidak hanya di negara maju, di mana-mana naik 3%, 3 poin setiap 10 tahun. Itu berarti perhitungan dari tes IQ harus dirubah setiap 10 tahun supaya tidak kelihatan seperti manusia semakin pintar. Memang semakin pintar, itu sudah dibukti. Banyak perubahan. Makhluk luar berevolusi lebih tinggi lagi, mereka tidak perlu pakai bahasa, suara. Banyak yang komunikasi dengan pikiran-kepikiran, telepati. Nah, apa untungnya telepati? Karena saya bisa membaca pikiran-pikiran semua orang lain, berarti tidak bisa bohong. Itu keuntungannya satu, karena pikirannya diketahui dari orang lain. Nah, manusia kalau maju dan mungkin akan evolusi juga maju ke situ, karena banyak sekali orang sekarang bisa menerima informasi dari makhluk luar juga, namanya channeling. Itu berarti kita semakin mampu untuk itu. So, berarti kesimpulannya kalau kita berevolusi semakin baik, semakin maju, suatu waktu banyak masalah yang timbul di antara rakyat sekarang seperti perbohongan dan sebagainya mungkin juga akan berkurang. Tidak ada keperluan untuk bohong, karena mungkin ada kemakmuran lebih baik daripada zaman dulu. Kemudian kalau lebih bisa punya perasaan, rasa dalam hatinya itu berasal dari pikiran yang bisa ikut dari orang lain. Mungkin aku tambah sih ya. Tadi ada yang lupa saya katakan ketika saya ngomong dari saya, yang paling perlu diawasi menurut saya, karena ini intrinsik banget, bahwa ketika urusan manusia sama Tuhan kita dibentuk oleh sistem itu, bahwa kebenaran itu boleh milik orang banyak. Jadi nek cara penyediaan bersalah ini, nek orang ini salah, pendapatku ini nek pendapatnya orang dia salah. Jadi
ngerangkul kebenaran sebagai sesuatu yang benar-benar paling benar. Nah itu ilusi yang angel banget itu, karena itu akar dari semuanya, dari konflik selama ini, bahwa aku benar gue salah, aku benar gue salah. Padahal ketika kalau urusan sama Tuhan kan yo awak itu dia yang tahu pengetahuan dia yang tahu pemahaman dia yang tahu memahami Tuhannya. Bahkan ada penggembala sapi yang mau berdoa sama Tuhan, Tuhan, doa aku dikasih kesempatan membasuh kakimu kalau pagi, kalau pulang nanti tak siapin makanan, tapi cuma pengen mengabdi. Di sini kalau Nabi Musa ceritanya, terus malah Nabi Musa di sini kalau Jibril, yo men kok caranya dia pahamnya dia seperti itu kok. Kalau kamu memberitahu, apakah itu memberi kebaikan atau memberi beban? Coba dipikirkan lagi. Karena kalau dia tidak bertanya, kamu memberitahu, ini berarti kamu memberi beban kepada dia. Dia harus bertanggung jawab atas pengetahuan dia. Ketika kamu memberi contoh dan dia bertanya, berarti dia sudah siap untuk menerima pemahaman itu. Jadi Kanjeng Nabi benar, kamu beri contoh melakoni baik. Karena kalau tiba-tiba ngandani, dia sudah harus bertanggung jawab terhadap pengetahuan itu. Kalau dia padahal belum siap, berarti kamu membebani orang itu. Tapi konsep yang kemudian jadi banyak masalah sekarang. Apa itu buat masa perang itu beberapa maihan kemarin selalu takut untuk memberi informasi seperti ini. Waduh, apa harus sekarang, apa sekarang? Salah satunya itu Mas, karena setahu saya Kanjeng Nabi itu gak tiba-tiba ceramah ya. Pasti ada masalah, pasti ada sesuatu triggernya, baru beliau membahas dan memberitahu. Saya cuma mencontoh itu. Saya pikir kenapa ya sebabnya? Oh sebabnya menurut penjelasan yang saya pahami sebabnya seperti itu. Karena kalau kita memberitahu tanpa orang yang bertanya, memang dia siap dengan pengetahuan itu untuk melaksanakannya. Ketika dia sudah bertanya, berarti dia sudah mencari. Berarti wadahnya sudah siap untuk melaksanakan ketika dia punya pengetahuannya tersebut. Ini dialektika pengetahuan juga Mas. Pengetahuan bisa menjadi pedang dua mata. Yang kita ingin mencerahkan tapi sebenarnya malah membebankan. Itu di belakangnya mengandung resiko seperti itu. Itu Mas. Oke, saya satu persatu ya, langsung nyambung dari sabrang aja. Kalau dihitung ma'iyahan kita 8 jam, itu peluang bertanya itu dan jawabannya paling setengah jam. Sehingga yang 7,5 jam itu melanggar apa yang disebut sabrang. Jadi nek ngono ulang ngarep aku ora ngomong ya Pak. Modalo ya ya. Dan itu yang menyebabkan orang Islam bodoh sekarang. Karena Umar, Abu Bakar, Utsman nggak nanya-nanya, Ali yang banyak tanya. Kalau mereka banyak tanya, mungkin pengetahuan kita sekarang jauh lebih tinggi. Nah saya langgar. Seseorang bisa siap menerima pengetahuan ketika kita ikut menyiapkan yang memiliki pengetahuan, dan itu dimana seperti itu. Wewe siap kok. Gitu loh. Dan saya kayak kloso sih, kalau istilah Kiai Kanjeng tak kelasani sih ben gue siap. Karena saya ini melakukan pekerjaan yang paling tidak enak di dunia, yaitu ngomong. Kemana-mana suruh ngomong, padahal yang paling saya tidak sukai dan saya tidak setujui sebenarnya adalah ngomong. Tapi saya harus melakukannya, maka yang saya perlukan adalah tahap ngelasani, membuat tikar dulu di pikiran Anda, mental Anda dan hati Anda, baru saya omong. Mudah-mudahan bahayanya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh saya. Ya, belum. Nek aku dikongkon kayak ngene iki aku belum banget. Ini ya tilang ora ono sing takon, takon ora iso ya, Bang. Itu ya. Nomor 2, sing aku urung kalingan di kanan ya, Pak. Yang soal tidak boleh bekerja sama dengan teman yang bukan Islam itu ya. Itu kira-kira ya Mas. Pakai bahasa sederhana. Karena walang tardo angkal Yahud walang Nasoro hatta tetapi akal tahu.
Aku seneng itu, saya seneng sama Ustadz Anda itu. Dan saya setuju sama eksperimentasi itu dan saya harapkan dia melakukannya dengan total. Jadi naik nganggo motor, ojo, berarti gue kerjasama karo wong sing Islam ini. Ojo numpak angkot, ojo numpak motor, ojo tuku aqua, ojo ngising ning mall. Wes ora modal dhewe kok. Katokan, wes. Emangnya kerjasama cuma di organisasi. Orang beli kompor itu berarti kerjasama antara yang beli kompor dengan yang bikin kompor toh. Nah sekarang silakan, itu saya kira bagus itu kalau diterusin. Katanya melaku mudon nanti tinggi. Kalau Ustadz mudon, saya kira setuju. Saya senang itu. Jadi saya kira kalau umroh dia berenang kayaknya. Belum ada kapal atau pesawat produksi orang Islam. Jadi saya senang itu. Nggak perlu aku melu nang helikopter kayak. Yes. Oke. Ngono dadi serem-serem kuwi. Ayo ora apa-apa ben ora apa-apa rasa kerjasama. Resikonya nggak bisa berdakwah. Kan gitu kan? Jadi ada satu yang dilanggar oleh Ustadz itu, yaitu Anda tidak kuntum khairu ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf dan seterusnya. Karena dia menolak untuk berinteraksi dengan orang yang belum Islam. Kan gitu kan? Jadi tidak mungkin dia menjalankan berdakwah, ya kan? Jadi tidak apa-apa. Saya kira Tuhan tetap memaafkan. Tidak apa-apa. Saya kira tetap masuk surga. Perkara di nerakanya berapa lama ya? Nah, sekarang alasannya adalah tidak akan pernah rela atau ridho orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani sebelum kamu mengikuti milah mereka kan gitu. Sekarang kalau Anda pakai sistem analisis, ini fokusnya pada Islamnya tetapi ridhonya. Poinnya pada ridhonya atau pada Islamnya? Pada ridhonya. Rumah sana aku ridho kalau bocah kayak apa? SBY agamanya apa? Kamu ridho nggak sama dia? Nggak ridho. Nah terus makanya saya tanyakan, yang ini poinnya pada ridhonya atau pada Islamnya? Apa kalau sesama Islam pasti ridho satu sama lain? Katanya dihitung-hitung oke sing orang ridho podo Islamnya, delok kelakuan ini, gitu kan? Jadi kalau poinnya pada Islamnya, buktinya banyak orang Islam yang Anda tidak ridho. Karena perilakunya ini, karena korupsinya itu, karena kekuasaannya begini begitu. Kalau perkaranya ridho, apa itu bisa membatalkan pergaulan? Rumah samu aku lihat Mario Borong ridho apa? Rumah sama aku setuju kok ono kai rumah samu itu orang setuju kabeh aku. Toleransi ku dadi wong Indonesia yang nggawe KTP ku toleransi ku jane ora ridho banget aku. Jadi ngomongnya yang ridho siapa? Antara bapak anak sebenarnya tak dibesar kan kontekstual dan kasuistik kan gitu. Jadi menurut saya ya itu mempermudah hidup. Pokoknya jangan bergaul sama siapa-siapa karena mereka nggak akan ridho. Nah kalau ada sesama orang Islam yang juga tidak ridho ya jangan bergaul sama dia. Saya kira nanti temanmu tinggal dirimu sendiri. Dan nanti kamu jumpa bahwa engkau ternyata tidak ridho juga kepada dirimu, akhirnya mau taruh diri. Wah, Pak Angel menulis ya. Rumah kamu nek kene iki bergaul terus bebek juga di bebek lu. Aku lah selemah-lemah orang kalau hanya bergaul sama orang Kristen terus mau Kristen. Bergaul sama orang doli yo ronde, ayo Pak. Koyo kuwi wedi men kok masuk anginan banget to ya. Kalau Kristen wae tuku rokok takon jak menapa. Mlebu angkot sik supir aku menapa. Motor iki. Wah, kok aku nembel ini ya apa aku seneng nih. Nah, ketemu aku mergo aku dianggap sesama Ustaz, aku ngomong, gue yakin aku Ustaz. Jadi gue
ning cangkemku sing syahadat, atiku kowe ngerti kok nek atiku syahadat. Ya nek kowe ngerti telepati. Sak dhuwur-dhuwure telepatimu ora iso maca pikiranku karo kowe. Ayo wis. Jago telepati sak dunya, maca pikiranku. Pak waca. Mungkin ya. Itu jadi menurut saya mbok sudah Anda jangan terlalu mendramatisir itu dalam diri Anda. Wis upama yo kaya ngono ya wis pilihanmu apa nek kowe arep yo kaya dhek apa ora gitu. Kalau Anda tidak setuju ya monggo Pak Ustaz jenengan ngoten kula mboten ngono kari ngono ya. Misale nek selawatan bid'ah nggih mboten napa-napa panjenengan selawat bid'ah kula mboten. Nyuwun sewu kula selawatan nggih salatullah. Mulai itu angel-angel freedom of speech. Jadi kalau ada tamu dari Kanada, freedom of speech, bebas bicara, no. Su, asu, kire, sile. Terus dia di demo, kamu kok melakukan kekerasan mental, mengatakan dia sile. Freedom of speech. Apa? Gue rasa kebencil ke freedom of speech. Nek kowe pengen dadi menungso sing bener, kelakuan yang terbaik pada manusia adalah menahan diri. Bukan freedom of speech ono bincang. Freedom of speech ono. Ono wong meremo sifat, yes, meremo. Freedom of speech jasmu. Freedom of speech kok kowe dihapusi lele. Justru kewajiban manusia nomor satu itu berpuasa karena Allah pun berpuasa. Kalau Allah nggak berpuasa mau cari apa bisa menunggu. Wah sudah sholat korupsi banting masih pecah. Wah suka musik kabeh gunung salah. Tapi Allah berpuasa, as-sabur, dia sangat sabar dengan waktu, dia menunda, dia membuat time schedule sedemikian rupa. Lah kalau Allah saja berpuasa, masa kita tidak berpuasa? Gitu. Di sini pun kan karena energi puasamu, maka Anda bisa tahan sekian lama. Karena kamu rela tidak ini, rela tidak itu, rela tidak tidur, rela ini, kan semuanya puasa. Jadi mau freedom of speech aku seneng banget. Demokrasi aku seneng, jangan dihancurkan, seneng. Tapi itu diundang ceramah, saudara saya pengaruh demokrasi. Sekian, assalamualaikum. Aku harap Bali, hakku harap kamu. Ngono nek aku. Begitu ana wong ngomong demokrasi, gede-gede demokrasi ning forum aku langsung oke, aku setuju, aku tak Bali. Aku arep Bali apa ngajak ning kene. Bali aku ojo cak lho, jare demokrasi. Gue merasa tertekan oleh apapun. Jadi seluruh jawabannya seperti yang diomongkan Sabra, terserah mau dajjal, jagal. Kalau di Sulawesi jagal. Itu jagal itu. Tidak ada masalah, kamu tidak tahu semua tapi tidak ada masalah juga. Rasa korum oke ya rapo. Karena yang penting mau Indonesia atau bukan tidak masalah, mau SBY atau bukan tidak masalah, mau Freemason, mau Illuminati, mau 13 keluarga, mau Rockefeller, nggak ada masalah. Mau aku akan dikasih apa kamu sendiri? Wes kayak orang penyakit, kan nggak mungkin langsung racun tuh. Yang meningkat dari sini dong, ayo dilawan. Ojo meneh kok aku asing di sana itu akhirnya iki ngombe ning sawah lho. Ya tak? Orang apa yang biar balik sekolah langsung mulai pombo, langsung gelek-gelek ora apa-apa. Sekarang mungkin lebih bahaya, ya pakai aji-aji. Bismillah, ya zam-zam Allah, ya zam-zam Allah, bismillah, glek. Langsung sehat. Semua yang menjadi penyakit di situ, begitu masuk dia jadi kesehatan. Harus ngopo.
Kayak Gusmi minum bir hitam, itu masuk mulut jadi air. Orang Gus, walik Gus, walik ya. Benar-benar ditolak jelas haram dengan minuman keras, meskipun masuk jadi air, pulau walik. Minum air toh, halal toh, begitu melebu minuman keras. Nah, hidup sampai ini ya itu. Kan legalitas de facto-nya sama minum air. Begitu masuk, gluk terasa bir hitam, kan gitu ya. Terus malaikat, ada barang bukti. Air tadi kok yang diminum mungkin dicatat air. Anda punya Allah kok. Kalau terpaksa tidak bisa mengelak sesuatu, Allah nyulap. Mulanya tuh mbok ojo mepenceng percaya orang percaya kalau sesuatu selain Allah itu. Ngopo kita gak ora percaya ono UFO ngene. Ayo ben ana yo ben. Ono UFO yo ben ra ono yo. Ben ngene wae. Kunci energi loh nah aku tak cukup api muga-muga dadi tenanan barang sing apik kan gitu menurut aku semua kan kemungkinan sing jarene kenapa bumi dipilih sing arane bumi dipilih ki ya so bumi dipilih di kecamatan pojok galaksi Bima Sakti ada miliaran kecamatan yang lain yang punya pilihan sendiri-sendiri. Bumi ini kalau dibandingkan seluruh jagat raya 0, berapa persen? 0,000 lah. Yang 99, sekian itu kan masih menurut Anda tidak dihuni. Jadi Gusti Allah ki aneh-aneh. Boy barang kumur jadi semua. Bingung. Jadi Gusti Allah nggo sing kene mesu. Ayo ben Gusti Allah gawe ana planet ning kono ana Mustofane. Ana planet iki Mustofa. Larang itu lah. Dan Adam ini jahilun fil ardi, khalifah fil ardi, dia cuma dijadikan khalifah makhluk di bumi. Kalau dia juga bilang ini jahilun, suatu senengmu. Misalnya saya ini orang Adam jumlahnya kalau ngomong musuh. Orang Adam bumi, Adam ayo bento. Kalau yang sekarang buat orang ngomong ya. Iso wae lho ning kono saiki ono makian persis. Dan kita gembira atas seluruh kemauan Allah kan begitu. Dan kemungkinan itu tidak bisa Anda bantah. Kalau kepastian tidak bisa Anda buktikan, kemungkinan tidak bisa Anda bantah. Biarin aja. Gitu. Terus Anda itu alien-alien kan persis manusia juga, ada tangannya, ada kakinya. Lah, can kuwi kreativitas iki piala ngono kuwi ya. Ono jari-jari, ono jempole, ono pola, ono ndasi, ono opone. Upama Gusti Allah sak ngalam jagat dunya iki gawene ngono tok ya ben. Kok mesu ya? Ono sing ndase digedheke banget, ono ndase cilik, ono sing urunge dawa, ono sing cangkeme ning kene ya ben. Biarin aja. Kalau film-film itu jangan dijadikan pedoman sebagai pengetahuan tentang UFO. Film-film itu kan imajinasi estetik mereka. Imajinasi ya ben-ben wae. Nek dan itu nggak usah jadi beban ono yo ben ra ono yo. Ben ngono ae to yo. Dadi ngene do perdebat ora ono
kok nyukup yo kenapa sing penting balik nang sapreng mau kowe dadi menungso harus memuaikan diri sampai ke Allah. Memuai itu bahasa Inggrisnya evolusi. Jadi evolusi dari jasadmu dari anak-anak sampai batas umur 20 berapa tahun berhenti evolusinya. Dan evolusinya harus dihentikan pada momentum tertentu. Kalau enggak, wow, dhuwur banget. Terus yang berevolusi orang yang awalnya untungnya bareng. Ada untungnya berevolusi terus. Wah, untungnya. Wah, ada di enteng, nganggur. Maka manusia justru diajari untuk mengerti batas. Justru pengetahuan tentang batas itu jauh lebih penting daripada kebebasan, daripada kemerdekaan. Kemerdekaan ini gampang, oh, ini rasa merdeka, merdeka ke keadaanmu. Justru yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengetahui batas. Dan gitu. Mulanya aku tinggal di Jalan Wates supaya gamnya barokah, jadi saya barokah. Karena di Jalan Wates saya tidak mau di jalan bebas, murah dulu. Bebas lagi. Mati kita kalau bebas itu lebih cepat mati. Aku seneng kaos, seneng rompi, seneng kelambi, seneng baju koko, seneng jas, seneng jaket, seneng mantel tangguh. Gue, modal tau gue? Ya, itu kabeh karena kebebasan. Ya aku itu kebebasan, pinter. Oke, terus apa lagi yang tadi yang ada tadi ya? Setelah soal UFO tadi ada satu lagi apa? Yo vampir yo kuwi wong barat ki anu lah yo pengen ngerti lah gawe-gawe ngono yo ben wae lah. Anak wani rene vampire kon rene ya ayo. Dene iki rasa mati dadi vampir kabeh kok. Gitu. Jadi menurut saya Anda harus punya skala prioritas. Kalau soal iman, soal percaya itu kepada yang pasti, yang substansial, yang paling inti, yang di luar itu enteng-enteng bae. Gitu. Asli nek gue arep ngono kuwi memperdebatkan percaya orang percaya gitu. Pertamina sekarang punya stok berapa? Kurang, ayo motor dhewe mungkin ya bisa golek data. Gue yang diakusi 30 tahun luwe ya kan gitu. Jadi Anda harus punya skala prioritas untuk menghemat jantung Anda, menghemat metabolisme Anda, menghemat detak jantung Anda gitu. Jangan terlalu lari cepat supaya enggak duduk kan gitu kan dek itu nek lancar kan saya salah satu teori saya adalah hidup adalah detak jantung kan gitu kan. Jadi gue sak wong dikai jatah sekian triliun kali berdetak ngono ya. Nek gue melayu cepet kan jadi akhirnya waktunya. Ya lah. Maka olahraga menurut waktunya. Sebenarnya olahraga jantung itu ya aneh. Jantung olahraga jantung butuh dihemat ya malah kon olahraga. Aku takkan dokter Pak dokter jantung itu harus dilatih apa diolahragakan atau dihemat ya mikir ya dihemat ya iya olahraga apa menit dalam badminton barangin gue nek gue iseng-iseng sedelat 10 menit apa-apa aku bal-balan tenang itu sak bodoh-bodoh nih badminton komnek itu bodoh banget. Gue bergerak dalam badminton itu atas kebebasanmu atau dipaksa oleh lawanmu? Aku kan dipaksa lah gue. Siwa, wah gue melayu rono, gitu sama ini, malik ini, gue dipaksa orang ditindas, dianiaya gue. Badminton ya enak-enak,
Ini, mana ya, sekarang aja ini banget. Semuanya malah ngel. Itu agak edan. Karena gue pemikiran dan gue itu orang moyo-moyo banget. Orang kuri-kuri kok jomoyo. Jomotot lah, maupun tidak motor barang. Pemimpin di motor tidak motor. Apa mana tasnya dulu? Cukup ya? Cukup. Yang ini, jangan hancurkan bagaimana menghancurkan demokrasi. Saya jangan dihancurkan. Ngapa repot-repot menghancurkan demokrasi? Itu ambil penggawean loh sih. Habis pendapatan bulanan lu mesti mendadak dari penggawean yang menghancurkan demokrasi. Jangan begini lagi ya aneh. Nah, jadi pertanyaannya bukan demokrasi tapi Anda. Jadi gini pertanyaannya, Anda ingin menghancurkan demokrasi atau Anda tidak ingin dihancurkan demokrasi? Cindy, pilih. Nah, tidak ingin dihancurkan demokrasi. Lah ya saja dihancurkan, saja tertekan, digeguyuan. Karena Anda sendiri tertekan oleh demokrasi, saja gelem. Kamu jangan tertekan oleh keadaan-keadaan dalam kehidupan ini. Pikiranmu jangan dibikin bingung. Sesuatu yang tidak bisa dielaborasi secara intelektual, yang nambah dagelan. Yang ngerti ya? Loh, nek orang itu ngeluh dewe kok. Ngeluh dewe kok nang omah ngene. Piye pertanyaan? Oh, tentang siswa kowe. Ya Allah. Ya Allah, berilah aku hidayah. Bagaimana menghancurkan demokrasi. Mutasi. Senengan yang hitam. Aku ora apa nyeneng kayak gini. Menjauh di rumah swarga. Untuk mati. Tapi saya senang dengan semangat Anda. Tapi saya kembalikan ke itu tadi. Yang penting Anda jangan mau dihancurkan. Kalau seluruh dunia ini bobrok, Anda harus tetap tenang, tetap memuai ke Allah, memuaikan cinta sampai ke Allah. Bukan memuaikan cinta secara primordial dan berhenti di situ. Memuaikan cinta sampai ke Allah, memuaikan pikiran sampai ke batas yang tidak terbatas adalah cinta. Pemuaian cinta itu hanya berakhir di Allah. Wal awalu wal akhir. Pikiranmu terbatas, jasadmu terbatas, fantasimu terbatas, tapi cintamu tidak terbatas. Nah, yang penting Anda memuaikan diri ke Allah terus. Jadi pokoknya Allah. Wes anyar-anyar rugi, orang kok gue wiritan ya rugi. Lah. Nah orang malaikat ini bingung gitu, wes sengsara kali. Minus tapi, kibes kere ya. Sengsara orang duwe harapan terus yo ora kelingan Gusti Allah ya piye. Mulane apa wae nimba nek kowe ora nimba saiki ya. Aku biyen nimba wiritan kok. Nimba wiritan nangon wedhus wiritan sak iso-isone. Wiritan ingat setelah itu yang ingat bukan hanya akalnya, hatinya juga ingat, kemudian darahnya ikut ingat. Nah, kesadaran ingatan darah berbeda dengan kesadaran ingatan pikiran atau hati kan gitu. Disesuaikan melaku dewe wiritan mulai jero nyawa. Gitu lah, melaku dewe. Misalnya gue arep dulu lah, Allah terus turun set, diteruske oleh detak jantungmu. Karena kamu sudah kendalikan sejak awal, kamu ajak semuanya, maka kemudian akan terus dia. Sehingga ketika kamu bangun tidur, kamu sudah mendapatkan segala sesuatu yang kamu tidak bayangkan. Gitu loh. Makanya tidur pun itu investasi yang luar biasa.
Ini ya, sip ya. Oke, jadi itu rasa mikir demokrasi ya. Oke, teman-teman sekalian, bismillah, waktunya sudah sangat larut. Ya, Sebelum ke Irit nanti ya, terakhir supaya lengkap, 1 nomor untuk retro, silakan.